popularitas jadi politik di atas kertas. Apakah harus agama baru bisa dibilang sama? Apakah mesti saudara baru bisa dibilang saudara? Apakah harus sekandung baru bisa dibilang gandong? Apakah mesti sesepuh baru bisa dibilang satu tungku? Apakah mesti seiman baru bisa saling cinta? Apakah mesti seajaran untuk saling mengerti perasaan? Kalau baku sayang sedangkal itu bagaimana kasih bisa menyatu? Apa beta harus Jakarta baru bisa dibilang Indonesia? Apa beta harus makan nasi baru bisa dibilang NKRI? Kalau keadilan seperti itu, bagaimana perasaan bisa menyatu? Apakah harus makan sawi baru bisa dibilang manusiawi? Apakah mesti satu ras baru bisa dibilang manusia waras? Apa beta harus lahir di barat baru bisa diakui di timur? Apa beta mesti belajar ibu kota baru di desa dapat jatah? Apa beta harus berpolitik baru distrik dapat listrik? Apa beta harus punya investasi baru bisa dianggap punya kontribusi? Apa beta mesti punya tambang baru bisa dibilang menyumbang? Apa beta mesti punya emas baru bisa jadi anak emas? Apa beta mesti punya gas abadi baru bisa dapat subsidi? Apakah mesti makan raskin baru bisa dibilang rakyat miskin? Kalau kehidupan sesempit itu, lapang dada yang cukup tampung 8 huruf. Artinya lapang dada hanya cukup disebutkan dalam 8 huruf, hanya cukup dideskripsikan dalam 8 huruf. S E N G S A R A, sengsara. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dan sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasarkan keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila adalah rumusan yang terbaik yang mampu kita petik untuk kesatuan bangsa dan negara. Berbagai tantangan sudah kita banyak lewati bangsa Indonesia untuk mengganti ideologi Pancasila. Tidak menggoyahkan keyakinan kita bahwa Pancasila lah yang cocok sebagai dasar negara dan sebagai ideologi sejati bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan rujukan para generasi muda dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata yang sesuai dengan norma Pancasila. Seringkali kita mendengar demonstrasi-demonstrasi yang anarkis yang dilakukan mahasiswa mengatasnamakan atas nama rakyat, yang ujung-ujungnya merusak fasilitas pemerintah, membakar mobil, dan lain-lain. Juga terjadi banyak kerusuhan pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh supporter masing-masing kesebelasan yang merasa tidak puas akan kekalahan timnya, dan juga tawuran pelajar yang masih terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Dengan keadaan seperti ini, Pancasila seakan rapuh dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda sebagai penggerak bangsa harus memahami peran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang ditandai dengan semakin berkembangnya arus teknologi informasi dan komunikasi, merupakan tuntutan esensial agar memiliki pemahaman, persepsi, dan sikap terhadap kedudukan, peran serta fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan di masa yang akan datang. Segala permasalahan di negara ini yang sering kita hadapi, mari kita tetap saling menjaga dan menghargai, tidak memecah belah yang mana itu tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Kepada semua masyarakat, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga kita selalu berpegang teguh kepada nilai Pancasila untuk pedoman berkehidupan dan berbangsa yang sejahtera. Hidup mahasiswa, hidup pelajar Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup kesehatan Indonesia. Terima kasih. Atas perilaku diri yang senantiasa enggan berubah, atas kesatuan rakyat yang mulai berpecah, hanya impian dan tekad yang membuat kita membumi. Sekian dari saya.